Warna cahaya di pagi hari ketika pertama kali memijakkan kaki di Pulau Sumbawa. Berjalan sendirian hanya satu tujuan: bertemu dengan orang-orang baru tanpa kenal, membawa aku ke tempat pesona keindahan. Begitulah aku menikmati sebuah perjalanan dari Sabang sampai ke Sumbawa. Ini kisah perjalananku sambungan episode sebelumnya, meninggalkan Pulau Lombok dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ini baru pertama kali aku menginjakkan kaki di Pulau Sumbawa. Perjalanan yang begitu panjang dari Pulau Sumatera Baratnya Indonesia, dari Sabang Provinsi Aceh, titik 0 km Indonesia Barat, yaitu Pulau Weh, Sabang Provinsi Aceh. Dan sekarang perjalananku sudah sampai di titik tengah Indonesia. Sungguh internasional, bukan? Jujur saja, aku sampai di Pulau Sumbawa, sama sekali aku tidak punya teman ataupun kenalan. Dan selalu begitu, setiap perjalananku aku nikmati. Selamat datang di Sumbawa. Jadi tarikan sampai di Sumbawa, keliling Indonesia sendirian, nebeng. Jadi sekarang aku udah keluar pelabuhan. Ini aku mau ke Indomaret depan mengerjakan pekerjaanku dulu, baru melanjutkan perjalanan cari tumpangan. Nah di sini kalau seandainya aku nanti kemalaman, aku bisa camping di pinggir pantai. Jadi kan kemarin di sini tuh demo coy, pemekaran, pemisahan antara Lombok dan Sumbawa. Dan ini sekarang udah aman kok di sini. Dan tadi aja udah nyebrang aman. Jadi kemarin tuh di sini tuh lumayan rame, jadi ya alhamdulillah aman perjalanan sampai ke Sumbawa dari Lombok. Di sini panasnya itu nyucuk sekali ke tulang ya. Beda rasanya kayak di Lombok ya, tapi nggak tahu ya, mungkin karena mau hujan mungkin. Dan dari tadi itu nggak ada dapat angin sama sekali sini. Panasnya alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah ada angin ya. Dan sekarang aku masih di Alfamart ini dan di pelabuhan ini sampai jam sekarang ya. Nah tadi aku ketemu sama orang di sini, dan itu pertama kali kami kenalan. Malam ini kayaknya aku ditawarin untuk menginap satu malam di sana untuk melanjutkan perjalanan besok. Ini dia Bang Esa, beliaulah yang menawari aku menginap satu malam di mes tempat kerjanya. Nebeng aku nih. Ya, silakan Bang. Iya. Di belakang aja di depan. Depan aja ngomong, gini aja deket kan, gak jauh kan? Enggak setengah jam aja. Iya udah aman. Halo. Halo dulu, tangannya halo. Halo, tuh. Lambai dulu tangannya halo. Jadi tadi itu ceritanya gini, coy. Jadi ngobrol-ngobrol ya kan teman beliau abang ini keliling Indonesia yang touring naik motor. Nah begitu temannya tadi cabut pergi gitu kan, sharing-sharing dan akhirnya ya tawarin lah ke penginap untuk ke malam ini. Mungkin aku akan melanjutkan perjalanan besok. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Perjalanan dari Pelabuhan Pototano ke mes beliau memakan waktu hampir 30 menit. Aku pikir beliau menjemput aku memakai sepeda motor. Ternyata melarikan mobil perusahaan dan membawa anaknya untuk balik menjemput aku di Pelabuhan Pototano. Ada saja kelakuan Bang ya. Internasional memang. Ini sangat luar biasa. Hari ini dan malam ini itu sangat bersejarah sekali yang tidak bisa aku lupakan, yang tidak terduga yang selalu aku dapatkan di perjalanan coy. Wah ini sangat luar biasa sekali ya. Dan sekarang ini aku nggak tahu di daerah mana, desa mana gitu, tapi aku berterima kasih sekali malam ini aku bisa tidur nyenyak di sini. Tadi malam aku begitu nyenyak tidur. Begitu bangun pagi, aku langsung begitu melihat suasana ketenangan. Ternyata sekeliling ini kolam tambak udang. Pagi ini, aku pun langsung sarapan pagi yang sudah dihidangkan oleh abangnya. Setelah ini, beliau akan mengajak aku berjalan-jalan, menikmati beberapa keindahan yang disajikan oleh Sumbawa Barat.
Kali ini aku di tempat paling terindah yang tersembunyi di Sumbawa. Kedua harinya aku di Sumbawa. Terima kasih banyak bang. Jadi sampai sini aku coy. Jadi tadi malam aku tuh nginep di mana? Nginep di mesnya beliau dan pokoknya semua secara tiba-tiba perjalanan yang random yang melegenda ya selalu dihampiri oleh perantara umat Tuhan coy. Internasional bukan? Terima kasih banyak bang. Setelah dari destinasi pantai pertama, kami pun melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Karena di Sumbawa Barat ini begitu banyak destinasi wisata yang harus kita nikmati dan kunjungi. Tetapi kali ini aku hanya beberapa saja. Akhirnya sampai di sini coy. Gelampar, Kartasari, Sumbawa Barat coy. Wih, keren terasa. Oh iya. Kelihatan batu karang. Ini airnya lebih jernih coy. Ya. Ini jangankan batu karang di dalam ini. Putri Duyung rasa nggak kelihatan dalam. Saking jernihnya. Ya palungnya di sana ya. Iya, di ujung yang ada ombak. Di sini berenang-berenang. Yang tadi sedikit yang berenang. Iya. Apa tadi bang? Apa tadi bang? Indonesia indah. Indonesia itu indah. Iya. Banyak surga yang tersembunyi. Banyak surga yang tersembunyi. Masalah sekarang umatnya tidak menjaga surga yang tersembunyi. Nggak tahu di mana yang sembunyi. Dari sini sama pantai yang barusan itu yang baru dikunjungin tadi. Itu rada santai, tadi rada serem ya. Karena ombaknya itu palungnya memang di pinggir sampai pinggir pasir putih. Kalau di sini palungnya jauh, jadi kita bisa berenang sampai batas yang dikhususkan, ya. Pasirnya beda bang ya? Ya pasirnya beda ini. Ya. Agak besar-besar. Ini pasirnya kayak ini, kayak dedak. Kayak dedak. Iya beda dia. Akhirnya sampai di Sumbawa Barat, coy. Ini Sumbawa Barat, daerah Sumbawa Barat ya. Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat. Desa? Kertasari. Desa Kartasari. Kalau tempat abang desa apa? Kiantar. Ciantar. Kiantar. Ciantar. Ya. Katanya Ciantar Medan. Ini juga ada namanya desa Senayan. Senayan. Ada. Ada sini ya. Ketika di Jakarta aja ada pasar Senayan. Blok M juga ada. Oh, Blok M. Dan akhirnya pun kita balik ke desa apa namanya bang? Kiantar. Kiantar. Nah, kita balik ke desa Kiantar. Sudah merasakan hal yang terindah di Sumbawa Barat, walaupun hanya beberapa tempat aja, nggak sampai di 5 lah, gua udah cukup ya. Dan kali nanti kita kesini lagi ya. Jadi sore ini kita mau camping di suatu tempat, aku kurang tahu tempatnya apa. Yang biasanya sekarang ini aku ada di daerah desa apa kecamatan gitu, pokoknya daerah Seluk. Oh ya, daerah atau kecamatan Seluk. Oh ya, ini daerah kecamatan Seluk. Aku pikir aku akan melanjutkan perjalanan hari ini dan hanya menginap 1 malam di sini. Tetapi ternyata tidak, karena kawan-kawan semua yang ada tinggal di sini ingin camping 1 malam di suatu destinasi wisata. Aku pun tertarik karena ini kesempatan yang sangat luar biasa. Dan ditunggu udah pada ngumpul di sini, jadi kita lanjut perjalanan.
Setelah kami berjanjian berkumpul di suatu tempat, kami pun melanjutkan perjalanan ke suatu destinasi wisata, yaitu Desa Wisata Mantar. Merupakan sebuah desa yang berada di atas bukit dengan ketinggian 685 mdpl. Desa ini sering dijuluki dengan negeri di atas awan. Lihat kondisi jalan seperti ini, jalan kecil dan sangat curam. Kita harus hati-hati melintasi jalan ini, apalagi kendaraannya mobil. Lengah sedikit bisa-bisa masuk jurang. Makanya harus hati-hati. Kelihatannya pemandangan yang sangat mempesona, tetapi karena kabut yang begitu tebal, pemandangan yang indah tidak begitu terlihat. Selamat datang di Desa Budaya Mantar. Mantar merupakan salah satu desa di Kecamatan Pototano yang merupakan daerah terpencil yang berada di atas gunung, sekaligus menjadi wilayah wisata dunia, yakni sebagai wisata para layang kelas dunia karena didukung dengan pemandangan alam yang sangat indah. Wow, internasional bukan? Bang, dekat kuburan itu bang. Tiba kita harus bayar registrasi. Lupa aku registrasinya berapa waktu itu. Tetapi menurutku kalau masuknya pakai registrasi sudah pasti tempatnya terawat. Tapi ternyata sampah di mana-mana. Namanya juga Indonesia. Kurang menggunakan kesadaran dalam sebuah kebersihan. Tadi di bawah hujan kan. Nah sampai atas nggak hujan. Anehnya di sini gunung itu susah hujan. Tapi sampai bawah, di bawah tadi hujan deras. Nah ini dia. Kita sampai di Bukit Mantar. Wih. Keunikan dari atas ini adalah beberapa kita bisa melihat sesuatu yang sangat indah. Tapi salahnya rada mendung ya, jadi kita nggak bisa lihat sesuatu yang indah itu karena ditutupi oleh awan. Keren kali coy. Kalian tahu depan gua apa? Wih, ini nggak ada di mana-mana coy. Oh ini dia Bukit Mantar. Begitu sampai di Bukit Mantar, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Dalam sebuah jejak pertamaku di Pulau Sumbawa, aku bisa menikmati sebuah keindahan yang disajikan oleh Sumbawa Barat. Cerah di hari ini. Di sana itu kita lihat Gunung Rinjani di sana. Tapi lantaran ditutupin kabut karena memang sebagian cuaca hari ini mendung. Ya alhamdulillah di atas gunung ini begitu cerah ya. Jadi yang kita bisa lihat itu adalah laut, pantai-pantai ya. Dan kampung-kampung warga di bawah. Tapi ini sangat internasional sekali ya. Dan malam ini kita camping di sini bersama teman-teman semua. Kita diriin tenda dulu. Nah, habis itu baru kita menikmati dinginnya di hari ini. Di malam ini aku tidur di bawah bintang-bintang lagi bersama teman-teman menikmati suasana dan gemerlapnya cahaya lampu pelabuhan Pototano. Satu hal yang bisa kuucapkan kepada teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mengajakku ke tempat terindah ini. Selesai masuk tenda kita di sini. Wih. Ayo bang, makan dulu bang. Makan bang. Tenda. Mantap bang. Mantap. Kita bermalam di Mantar. Rokok Dan kopi. Itu adalah konsumsi terbaik. Nomor 1 rokok kopi. Rokok kopi ya. Nah, itu nomor 1. Ini pelengkap aja sebenarnya ini bang. Nih yang enak teman. Teman Nah, setia. kalau yang ini katanya bang, cari yang bijinya ganjil yang enak. Kenapa gitu? Nah, kalau yang genap enggak enak dia. Coba hitung. Guys, Mana? mau sholat dulu guys. Masalah dulu ya. Aku titip ya. Aman. Jarak panggilan. Iya. Kalian tahu nggak? Ini tenda
pertama kali berdiri di tanah Sumbawa. Tenda ini kita bawa mulai dari Sumatera Utara, Paropo, Danau Toba sampai di titik ini, coy. Itu tuh pun beda kota. Iki wong jarang camping makanya ribut ini. Gak apa-apa belajar, mana tahu nanti darurat di jalan kan diusir dari rumah. Bahaya dari rumah. Jadi persiapan diusir istri. Bahaya. Tahan hidup ini. Sekarang udah jam berapa, Bang? Jam 22.41 kurang. Jam 11 kurang. Wih, kita menikmati hari-hari yang cerah ketika habis hujan. Nah, di puncak ini, coy. Wih. Kita bukan orang-orang yang sangat super sibuk, tetapi kita membuatkan waktu yang sangat singkat untuk menyibukkan diri. Ketika malam di sana itu terlihat bulan yang begitu cerah setelah hujan rintik dan angin yang begitu kencang telah berakhir. Dan di sana kita lihat ada desa, ada kota, bahkan ya ada sekecil-kecil manusia yang sedang duduk bersantai. Kita tidak melihatnya, tapi kita hanya melihat warna dan cahaya yang mereka nikmati. Itu di Apoto Tano, coy. Nggak kelihatan ya, karena malam. Kalau siang ya pasti kelihatan. Dan di sini kita itu nggak sendirian ya. Maksudnya nggak kita 2 tenda aja. Di sana ada orang yang sedang menikmati hari-harinya dengan bercanda tawa. Dan di sana juga ada beberapa orang-orang yang nggak kita lihat di kamera. Tapi begitulah malam minggu ini kita nikmati di puncak ini, coy. Di pagi hari, di jam 6 pas ya, pagi ini kita nggak sia-sia, coy. Tadi malam itu hujan deras dan angin kencang, ternyata di pagi ini hari yang begitu cerah seperti yang di belakang. Kita melihat lukisan Tuhan yang begitu indah kan. Wih. Dan seperti itu keindahan lukisan yang disajikan oleh bukit ini, coy. Wih. Kita mau ngopi dulu dan berduduk santai. Kita berikan waktu untuk mereka-mereka yang baru datang menikmati suasana ini ya. Soalnya kita dari tadi malam kita menikmati tempat ini. Wih. Benar saja, Desa Mantar, desa negeri di atas awan. Tersaji keindahan alam yang membuat siapapun terpesona, serta ingin kembali dan kembali lagi ke sana. Ini bukan keinginanku untuk berakhir, tetapi tempat ini memberi aku semangat untuk mengunjungi beberapa kali lagi. Kami pun bergegas untuk meninggalkan Bukit Mantar. Bukit yang terindah, bukit yang memberi sebuah cerita di perjalananku keliling Indonesia.
Kalau kemarin kita berangkat diselimuti dengan hari yang mendung, dan kali ini terlihat hamparan awan yang begitu sempurna, seperti kita berjalan di atas awan. Begitulah sebuah keindahan jalur lintas menuju ke desa wisata Bukit Mantar. Dan sekarang kita sudah sampai di jalur lintas utama untuk kembali ke desa Kiantar. Hamparan bukit-bukit yang begitu indah membentengi Sumbawa Barat, Kecamatan Pototano. Yang tadinya kita di atas bukit sana, sekarang kita sudah sampai di dataran rendah Kecamatan Pototano. Dan terima kasih Bukit Mantar, desa wisata yang indah menyajikan view yang sangat luar biasa. Tunggu aku untuk sekali lagi kembali untuk menikmatimu di dalam sebuah kenikmatan, sebuah ketenangan. Hari ini hari ketiga aku di Sumbawa Barat semenjak aku pertama kali memasuki Pulau Sumbawa. Malam pertama aku menginap di mesnya Bang Esa, dan malam kedua aku menginap di Bukit Mantar. Dan di hari ini juga aku mengatur perjalananku menuju ke Pelabuhan Sape, akhir dari Pulau Sumbawa. Akhirnya aku sampai di mes ini lagi, dan hari ini aku kan melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Sape. Dari sini ke Pelabuhan Sape itu sekitar 380 km. Nah, karena kemarin tuh camping barang-barang dari carrier itu aku bongkar semua, jadi hari ini aku harus menyusun lagi. Dan kemungkinan berangkat nanti siang, diantar sama abangnya ke jalan lintas utama. Dan kita cari tumpangan sampai ke Pelabuhan Sape, Bima. Tiba saatnya aku meninggalkan kawan-kawan semua. Kali ini aku diantar Bang Esa sampai ke jalan lintas utama. Kok kebalik bang? Kok kebalik? Jadi ngapain gue pakai tadi? Aku pikir beliau mengantar aku dengan sepeda motor. Ternyata melarikan mobil perusahaan lagi. Luar biasa. Aku permisi dulu. Iya, terima kasih ya. Nanti kalau pulang jalan-jalan ketemu. Jalan-jalan kita. Amin. Ke Malang kita. Aman. Ke Kelura kita. Camping kita. Kontak-kontak lah. Pamit mbak. Bang, terima kasih Ya. banyak bang. Ya, Hati-hati ya. mbak. Sehat-sehat bang. Ya siap. Semoga ketemu lagi. Aman-aman. Depan-depannya mas. Alah. Motor Ahmad harus di depan bang. Udah lah bang. Ini baru sehari loh. Nanti akan bawa mobil malah. Ini nggak nyangka gue coy. Aku pikirnya diantar naik motor gitu. Habis itu udah gitu kan. Diantar naik mobil coy. Karena pertemuan tuh nggak tahu lagi kapan kan. Setahun sekali juga belum tentu. Belum tentu. Selalu kontek-kontekan kita biar sering ketemu nanti. Jalan-jalan kita lagi. Siap. Kesana-sana atau sana kan belum kita. Semua kita jalan-jalan nanti Iya. kan. Semua. Semoga bang senang di Sumbawa Barat. Penyajian yang sederhana, bisa mengunjungi tempat-tempat walaupun tidak semua, adalah kenangannya di Sumbawa Barat. Itu kenangan yang kita ketemu di Alfamart aja itu udah lebih dari segalanya tuh. Ternyata saudara itu nggak harus saudara. Iya enggak. Sekarang saudara yang berantem. Ya, karena kadang orang lain yang lebih mengerti kita. Ini mau jalan dulu coy. Kita melanjutkan perjalanan sampai ke simpang jalan bypass lintas Sumbawa ke Sumbawa Besar. Nah di sana nanti aku turun dan kita dari sana kita mulai ngangkat jempol dan cari tumpangan sampai ke Pelabuhan Sape Bima.
Bismillahirrahmanirrahim. Abang kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Ini rombongan keluarga ini mengantarkan perjalanan saudara kita ini. Abang Yudi. Semoga ini kita terbaik bang di Sumbawa Barat bang. Walaupun kita bukan orang asli sini bang, tapi kita Kesan yang terbaik. Wah, Lebih dari orang sini. betul. Itu dia. Kambing yang ada di sini bang. Di kampung-kampung ini nih jadi gara-gara sering. Kapan bang pulang satu anaknya? Kalau di Medan udah hilang itu. Dari tadi udah. Dari kemarin. Kesan yang sangat luar biasa pertama kali aku menginjakkan kaki di Pulau Sumbawa. Bertemu orang random yang baru pertama kali aku kenal, langsung percaya memberi aku tempat singgah. Begitulah yang aku lalui setiap perjalananku. Maka aku bisa sampai di titik ini karena orang-orang random lah yang membantu aku di perjalanan. Sebuah pelajaran yang selalu kudapatkan, perkenalan singkat yang menjadi sebuah manfaat. Maka jangan takutlah untuk berkelana. Selagi punya niat yang jujur, langkah yang memiliki tujuan. Percayalah, Indonesia tidak kekurangan orang baik jika bertujuan baik. Tibalah saatnya aku berpisah dengan Bang Esa dan keluarga dan teman-teman semua. Bang, makasih banyak bang. Pinjam bang ya. Iya bang, saya selalu bang. Apa lagi? Salam saudara. Salam saudara. Iya. Ya bang, saya selalu bang. Oke bang, mantap. Saya selalu bang, baik jumpa lagi bang. Mbak, makasih banyak ya mbak ya. Ya saya selalu mbak. Oh masih di jalan bang ya. Iya, kami hati-hati juga nih. Ini abang yang tadi ya. Lancar bang ya. Selalu. Pokoknya doa terbaik saya. Iya bang. Siap. Pengalaman nggak ada jalan. Ada yang ketinggalan kayak nggak kemarin lagi. Masih ada yang nunggu. Ya. Ada. Nanti bauku di kamar itu. Ya. Bilangin suruh pergi. Nggak ikut dia ya kan? Nggak mau ikut dia gua aja. Bang, pakai salah kata bang ya kalau kita. Nggak ada yang salah bang. Salah-salah. Nggak ada yang salah. Ya. Bauku mungkin tinggal ada yang salah. Oke bang. Bang hati-hati bang. Yuk. Setelah mengantarkan aku, mereka melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Pototano dikarenakan ingin membeli sesuatu. Tetapi begitu baliknya, ternyata aku belum melakukan perjalanan juga. Dan akhirnya Bang Esa singgah lagi, memberi bekal aku amunisi. Amunisi yang bikin nambah inspirasi, yaitu rokok. Terima kasih banyak Bang Esa. Ketemu lagi bang. Ini kita akan melanjutkan perjalanan karena memang belum ada truk yang lewat, belum ada kendaraan yang lewat. Mungkin kapal juga belum bersandar ya karena ini nggak jauh dari pelabuhan Pototano. Jadi aku berjalan kaki dulu sambil menikmati suasana savana yang disajikan oleh Sumbawa Barat. Di sini panasnya sangat luar biasa ya. Beda panas itu kayak di Lombok, Jawa ataupun Sumatera gitu. Oh di sini tuh panasnya sangat menyengat coy, kayak menyengat ke tubuh gitu. Ya mungkin karena perubahan iklim semakin ke Indonesia Timur, mungkin perubahan itu sangat drastis. Perjalanan pun kita mulai mencari tumpangan menuju perjalanan selanjutnya, meninggalkan Sumbawa Barat dan meninggalkan teman-teman semua yang baru aku kenal di Sumbawa Barat. Jujur perjalanan ini sangat istimewa bagiku. Selama aku perjalanan dari Sabang, baru ini yang sangat spesial dan sangat mengharukan dalam hidupku. Terima kasih banyak Bang Esa dan sekeluarga dan teman-teman semua yang sudah mengajak aku menikmati beberapa sajian indah yang disajikan oleh Sumbawa Barat. Semoga suatu saat nanti kita akan bertemu lagi, menikmati keindahan Indonesia secara bersama-sama. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak. Di mana bang? Jauh nggak? Berapa kilo kira-kira? Ke pertigaan? Berapa kilo? Lumayan. Lumayan jauh. Iya aja, nggak apa-apa. Oke. Dapat tumpangan bang. Weh bang, makasih banyak bang. Wih. Panas sekali coy. Mau ke Sumbawa sih saya. Mungkin nanti sore saya. Sumbawa. Ke rumah ini dulu mau ngambil sana. Oh. Gitu. Berapa kilo dari sini sampai sana Sumbawa? Saya lagi 1 jam lah. Oh.
Alhamdulillah dapat tumpangan. Nah, begitu panas dan berkeringat di sini. Dengan savana yang begitu indah dan akhirnya berjalan kaki beberapa meter dapat tumpangan coy. Mantap sekali. Ini tumpangan pertama melakukan perjalanan menerpa lintas Pulau Sumbawa. Aku pikir bakal lama dapat tumpangan. Ternyata hanya hitungan menit. Aku mengangkat jempol, langsung dapat tumpangan. Tadinya aku nebeng hanya beberapa kilo saja, tetapi abangnya tidak jadi berhenti. Yang hanya turun hanya temennya sebagai kernet saja. Akhirnya kami berjalan berdua menuju ke bawah besar. Ternyata aku dapat tumpangan sampai ke bawah besar coy. Wih, jauh sekali tuh. Jauh sekali. Buat terima kasih banyak nih bang. Oh, mantap, mantap. Sekarang aku sudah meninggalkan Kabupaten Sumbawa Barat dan kali ini sudah memasuki Kabupaten Sumbawa. Ternyata di Pulau Sumbawa itu ada 4 kabupaten. Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Dan 1 kota administratif, yaitu Kota Bima. Nah, sekarang kita udah sampai Alas. Nah, di sini baru kita bisa melihat mobil-mobil yang disebut orang-orang itu mobil perindapan, angkutan mobil perindapan. Wih. Nah, ternyata seperti ini Sumbawa itu. Dan terus terang baru pertama kali ini aku ke Pulau Sumbawa. Dan di sini tenang, sepi, nggak macet lah gitu jalan-jalan, dan jalannya bagus. Sangat tenang di sini gitu. Tapi enak bang di sini bang. Kayak banyak savana, kita camping nggak bayar gitu kan. Air aja. Karena cuaca ini panas sekali, temperatur di video ini pun bagus ya. Makan dulu guys abang ya, sama. Ayo, udah makan siang kan? Di sini kami berhenti untuk makan siang. Dan makan siangku kali ini ditraktir oleh abangnya. Ini sangat luar biasa. Udah dikasih tumpangan, ditraktir lagi. Memang seperti itu selalu perjalanan aku yang aku nikmati dari Sabang sampai di titik ini. Jadi karena orang-orang seperti mereka lah, maka aku bisa sampai di titik ini. Oke, mantap. Kan perjalanan udah selesai makan. Aku ditraktir lagi sama abangnya makan coy. Dan ini mau lanjut perjalanan sampai bawah besar. Sekarang udah jam 3:30. Kecamatan Hutan. Sore hari pun tiba. Setengah hari aku nebeng bersama abangnya. Tiba saatnya kami pun terpisah. Siap, bentar ya bang, aku dulu. Ya bang, bang, makasih banyak bang. Siap. Sehat selalu bang. Ya bang. Daerahnya daerah Meno, desa Meno. Jadi aku akan istirahat dulu di sini sebentar sambil minta handphone, dan mungkin aku akan melanjutkan perjalanan nanti nebeng. Ya nggak tahu nebengnya ini gimana karena udah sore juga. Ya kalau seandainya memang nanti aku nggak dapat tumpangan, aku tidur di sini gitu. Ya lihat kondisi dan situasi seperti apa. Seperti itulah kisah perjalananku yang aku bagikan kepada teman-teman semua. Perjalanan awal memasuki Pulau Sumbawa. Jika ada sebuah pertanyaan ataupun masukan, boleh komentar di bawah. Perkenalan singkat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah ataupun kata-kata yang menyinggung. Semoga kita diberi kesehatan dan bisa bertemu kembali. Dan perjalanan ini kita sambung ke episode berikutnya.